baiklah Tuhan kepada sekaliannya, termasuk Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan rahmatnya pun adalah atas segala perbuatannya. Rahmat atau belas kasihannya atas segala perbuatannya. Kita merupakan perbuatan Tuhan. Kita merupakan ciptaan Tuhan, di mana belas kasihan Tuhan Dia selalu nyatakan di dalam kehidupan kita. Bukti kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara, kalau kita ada sebagaimana ada pada saat ini. Kita masih bisa hidup, bergerak, dan bernafas. Lebih daripada itu, kita ada di dalam panggilan Tuhan. Inilah bukti kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan juga Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga pemazmur berkata kepada dirinya sendiri dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12, apakah yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan untuk membalas akan segala kebajikannya akan daku. Kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tuhan selalu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Buktinya, Tuhan boleh memilih Bapak, Ibu, saya dan saudara. Karena bukan kita yang memilih Tuhan. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, melainkan akulah yang memilih kamu dengan tujuan supaya kita mengeluarkan buah. Dan buah itu kekal. Sehingga apa yang kita pohonkan kepada Bapa atas nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan karuniakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita boleh rasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan lebih spesifik lagi, kepada siapa kebaikan Tuhan itu dinyatakan. Dalam Mazmur pasal 73 ayat yang pertama, Mazmur 73 1. Yang pertama, Mazmur Asaf, bahwa sesungguhnya baiklah Allah bagi orang Israel, bagi orang yang suci hatinya. Bagi orang yang suci hatinya. Dalam salinan lain dikatakan orang yang tulus dan orang yang bersih hatinya. Jadi kebaikan Tuhan, Tuhan boleh nyatakan kepada orang yang tulus hatinya, kepada orang yang bersih hatinya. Karena Bapak, Ibu, Saudara, meskipun yang kita lakukan benar, meskipun yang kita lakukan baik, kalau tidak disertai dengan ketulusan, itu juga akan sia-sia. Contoh dalam Alkitab 2 Tawarik pasal 25 ayatnya yang kedua, di mana Raja Amasya, saudara, Raja Yehuda pada waktu itu, dia melakukan barang yang benar kepada pemandangan Tuhan. Sayangnya tidak dengan segenap hati. Sayangnya tidak dengan ketulusan hati. Bapak, Ibu, saya dan saudara, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah masing-masing, yang kita lakukan ini benar pada pemandangan Tuhan. Yang kita lakukan ini baik pada pemandangan Tuhan. Cuma pertanyaannya, apakah kita lakukan ini dengan ketulusan hati kita? Saya percaya tentunya kita tinggalkan segala kesibukan kita karena ketulusan hati kita untuk datang kepada Tuhan. 2 Tawarik 25 ayat yang pertama dan kedua. Pertama, bermula, adapun umur Amasya pada masa ia naik raja itu 25 tahun, maka kerajaanlah ia di Yerusalem 29 tahun lamanya, dan nama bunda baginda itu Yoadan dari Yerusalem. Maka dibuat baginda barang yang benar kepada pemandangan Dibuat Tuhan. baginda barang yang benar kepada pemandangan Tuhan, tetapi bukan dengan segala tulus hati. bukan dengan segala tulus hati, bukan dengan segenap hati. Jadi kita perhatikan, akhirnya dia juga dibunuh. Betapa pentingnya ketulusan itu
ada di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi tadi Mazmur 73 ayat 1, Tuhan baik kepada orang yang tulus hatinya. Tuhan baik kepada orang yang bersih hatinya. Tidak ada akar pahit di dalam hati kita. Melainkan sekali lagi, kita tulus dan bersih hati kita. Contoh di dalam Alkitab, bagaimana kebaikan Tuhan yang berlaku kepada Ayub. Karena dia tulus hati. Meskipun Tuhan izinkan dia untuk mengalami kepicikan, mengalami kemiskinan. Kita tahu dia orang yang paling kaya di daerahnya pada waktu itu. Dia diberkati, segala sesuatu yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan dia untuk mengalami kemiskinan. Segala harta kekayaannya lenyap. Bahkan anak-anaknya meninggal dunia. Tidak cuma sampai di situ. Pada pasal yang kedua sampai dia kena penyakit. Saudara, tetapi Tuhan juga yang menolong. Meskipun Tuhan izinkan dia untuk mengalami akan hal yang demikian, tapi kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Kuncinya, coba kita baca Ayub 1 ayat 1. Yang pertama, sebermula, maka dahulu adalah di tanah Uz seorang laki-laki yang bernama Ayub. Maka orang itu tulus hatinya dan saleh. Tulus hatinya dan saleh. Lagi takut akan Allah. Lagi takut akan Allah. Dan dijauhkannya dirinya daripada jahat. Dijauhkan dirinya dari jahat. Jadi keberhasilan Ayub, meskipun Tuhan mengizinkan dia dicobai oleh kuasa kegelapan, dia boleh memperoleh kemenangan dan akhirnya kembali jadi berkati oleh Tuhan. Karena ketulusan hatinya. Sehingga dia merasakan dan dia mengalami akan kebaikan Tuhan. Contoh berikutnya, Daud, dia tulus hati. Dalam Mazmur 41 ayat yang ke-13, ungkapannya bahwa dia adalah orang yang tulus hati. Semua orang bisa mengatakan saya ini tulus. Coba. Mazmur 41 ayat 13. Akan daku ini kata Daud, maka engkau memeliharakan daku dalam hal tulus hatiku. Engkau memeliharakan aku dari ketulusan hatiku. Dan engkau menegakkan daku di hadapan hadiratmu pada selama-lamanya. Jadi kita lihat ungkapan Daud bahwa dia adalah seorang yang tulus hatinya di hadapan Tuhan. Dan luar biasa, bukan hanya pernyataannya, Tuhan juga meneguhkan bahwa dia benar-benar adalah seorang yang tulus. Sebab itu apa yang dikatakan kepada anaknya Soleman atau Salomo dalam 1 Raja-Raja 9 ayatnya yang keempat. Bagaimana Tuhan mengatakan kepada Soleman kalau dia berjalan seperti ayahandanya Daud yang tulus hatinya. Coba. Raja-Raja 9 ayat 4. Maka jikalau engkau berjalan di hadapan hadiratku seperti ayahmu Daud sudah berjalan, ayahmu Daud sudah berjalan itu dengan sempurna dan tulus hati, dengan sempurna dan tulus hati, hendak berbuat segala sesuatu yang telah kupesan kepadamu, dan engkau memeliharakan segala dan syaratku. Jadi kita lihat Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang meneguhkan bahwa benar-benar terlepas dari kekurangan dan kesalahan dan dosa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, dia adalah orang yang tulus hati. Jadi menggenapi bahwa Tuhan baik kepada orang yang tulus hati. Tuhan baik kepada orang yang bersih hatinya. Demikian juga dengan Daniel. Dia orang tawanan. Saudara, termasuk orang buangan karena umat Israel, karena kesalahannya mereka dibuang ke Babilonia. Tapi bagaimana Tuhan mempermuliakan Daniel, di mana dia adalah orang yang tulus hati. Dan ini adalah ungkapan dari Raja Babilonia. Dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-21, penilaian dari Raja bahwa Daniel ini benar-benar orang yang tulus hatinya kepada Allah. Dan
Daniel 6 ayat 21. Serta sampailah baginda ke keleburan singa itu, berserulah baginda kepada Daniel dengan amat merdu bunyi suaranya. Berserulah baginda raja Babilonia pada waktu itu dengan merdu suaranya, katanya kepada Daniel. Hai Daniel, hai Daniel, hamba Allah yang hidup, hamba Allah yang hidup. adapun Allahmu yang engkau berbuat bakti kepadanya dengan segala tulus hati. Dengan segala tulus hati, berbuat bakti kepada Allah dengan segala tulus hatinya. Dapatkah ia melepaskan dikau juga daripada segala singa itu? Jadi dapatlah ia melepaskan engkau dari keleburan singa. Dan benar-benar itu terjadi. Saudara, karena ketulusan dari Daniel, sehingga kebaikan Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Sebenarnya dia mati, sebenarnya dia diterkam oleh singa yang sengaja tidak diberi makan, artinya singa yang lapar. Tapi Tuhan menyatakan kebaikannya. Kita lihat juga orang yang tulus hati, yaitu Nuh. Bagaimana Tuhan meluputkan dia. Tuhan binasakan bumi pada waktu itu dengan mendatangkan air bah. Tapi Nuh, istri, ketiga anaknya dan ketiga menantunya, Tuhan menyatakan kebaikan. Kenapa? Kejadian 6 ayat 9, ternyata Nuh seorang yang tulus hatinya di hadapan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Maka inilah anak buah Nuh. Maka Nuh itu seorang yang benar dan tulus hatinya di antara seorang benar dan orang yang tulus hatinya di zamannya pada waktu itu. Dan Nuh itu hidup dengan Allah. Nuh hidup dengan Allah. Memperhatikan situasi kondisi dunia saat ini, perlu ada ketulusan hati kita kepada Tuhan, supaya kita boleh melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang dapat meluputkan kita dan kita merasakan akan kebaikan Tuhan. Bukti kebaikan Tuhan, karena ini masih berbicara tentang orang-orang Niniwe. Kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang Niniwe. Dan ini merupakan ungkapan dari Yunus. Yunus pada waktu dia disuruh, dia tidak langsung ke Niniwe. Ada alasan bagi dia. Dan alasan ini tepat bagi manusia, termasuk Yunus. Karena alasannya kenapa? Sampai Yunus, dia tidak langsung pergi pada waktu Tuhan menyuruh dia ke Niniwe. Malah dia lari ke Tarsis. Saudara, pengakuan Yunus dalam Yunus 4 ayat yang kedua tentang Allah, tentang kebaikan Tuhan. Kenapa Tuhan harus menyuruh saya bahwa Niniwe akan dibongkar balik oleh Tuhan, sedangkan kebaikan Tuhan? Coba kita baca Yunus 4 mulai ayat yang kedua. Lalu ia pun meminta doa kepada Tuhan sembahnya, ya Tuhan, bukankah ini yang sudah kukatakan tatkala aku lagi dalam negeriku? Terus, maka sebab itu juga aku hendak mendahulunya dengan lari ke Tarsis. Ya. Karena ku ketahui Yunus tahu akan kebaikan Tuhan. Bahwa engkau Allah yang amat mengasihani. Pertama, dia mengasihani. Dan amat sayang. Dan panjang sabarnya. Sabar. Dan besar kemurahannya. Dan yang bersesal akan jahat. Inilah kebaikan Tuhan yang Yunus ungkapkan kepada Tuhan, sehingga dia tidak mau pergi ke Niniwe. Karena terbukti, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yunus menyampaikan akan nubuatannya, dia tunggu-tunggu apa yang dinubuatkannya tidak terjadi. Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Kita juga telah merasakan belas kasihan Tuhan. Sehingga tadinya kita sementara menuju kepada kebinasaan, tadinya kita sementara menuju kepada penghukuman, Tuhan balikan arah kita. Tuhan tunjukkan jalan yang akan membawa kepada satu kehidupan yang kekal.
di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan kalau kita setia. Karena itu kuncinya. Meskipun Tuhan sudah balikan arah kita dari menuju kepada hukuman, dari arah menuju kepada kebinasaan, Tuhan balikan arah kita menuju pada kehidupan yang kekal dalam kesenangan. Karena itulah yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang membuat Tuhan berbuat baik kepada orang-orang Niniwe? Kita tahu bersama. Ada perubahan hidup yang mereka lakukan. Tadinya mereka jahat di pemandangan Tuhan. Tapi setelah datang nubuatan yang disampaikan oleh Yunus, maka yang mereka lakukan adalah berpuasa dan berdoa. Ternyata doa dan puasa ini mengubah keputusan Tuhan. Meskipun Tuhan yang putuskan Niniwe akan dibongkar balik oleh Tuhan, tapi sekali lagi Tuhanlah yang mengubah keputusan itu, sehingga orang-orang di Niniwe tidak dibinasakan oleh Tuhan. Niniwe tidak jadi dibongkar balik oleh Tuhan, karena tindakan mulai dari raja, manusia atau rakyat, bahkan sampai ke binatang, diserentakkan untuk berpuasa. Ini satu hal yang luar biasa. Betapa pentingnya kita berdoa dan berpuasa. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan kepicikan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita senantiasa datang kepada Tuhan, Tuhan luputkan kita dari kepicikan itu. Dan ini tentunya menjadi pengalaman dari pemazmur. Kalau kita perhatikan dalam 2 Samuel 23 ayatnya yang 22 ayat 3, 2 Samuel 22 ayat yang ketiga, bahwa Allah juga gunung batuku. Ungkapan pemazmur, Allah juga gunung batuku. Maka aku harap akan Dia. Aku harap akan Dia Yang perisaiku. yang perisaiku Dan tanduk selamatku. tanduk selamatku, Dan tempat perlindunganku yang tinggi. tempat perlindunganku yang tinggi. Kepadanya aku lari berlindung. Kepadanya aku lari berlindung. Engkaulah penebusku. Engkaulah penebusku. Yang sudah melepaskan aku daripada aniaya. Jadi kita lihat Tuhan adalah tempat perlindungan. Kalau dalam ayat tadi, dalam ayat 7, bahwa Tuhan itu baik, suatu perlindungan pada masa kepicikan. Dalam keadaan situasi yang genting, tentunya kita cari perlindungan. Kadangkala orang cari perlindungan kepada penguasa yang ada di dunia ini. Kadangkala orang cari perlindungan bukan kepada Tuhan, tapi kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi untuk Bapak, Ibu, saya dan saudara, kita jadikan Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Ini pengalaman dari pemazmur. Sehingga bagaimana dia gambarkan Tuhan itu sebagai gunung batu. Dia gambarkan Tuhan itu sebagai kota benteng. Jadi orang kalau mau cari perlindungan, kalau ada tembok yang tinggi, dia berlindung. Supaya musuh tidak dapat menjahatkan dia. Dan inilah yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 18 ayatnya yang ketiga. Yang ketiga, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Daud mengungkapkan Tuhan adalah gunung batu. Kalau di Endrekan Toraja banyak gunung batu. Dan kota bentengku. Kota bentengku. Dan penolongku. Penolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Sampai 2 kali dia katakan Tuhan adalah gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Percaya kepada perlindungan Tuhan. Yang perisaiku dan tanduk selamatku. Perisaiku dan tanduk selamatku. Dan tempat perlindunganku yang tinggi. Tempat perlindunganku yang tinggi. Kita harus percaya. Banyak kali kita tidak percaya kepada perlindungan Tuhan, sehingga kita lari ke manusia.
Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang tinggi, kita akan lari ke sana, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lari ke Tuhan. Kita tidak akan lari ke siapa-siapa, tapi kita lari ke Tuhan. Di sebelumnya, itu bagian yang terakhir. Tapi kita lihat bagaimana perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Daud. Dia pernah mengalami apa yang namanya kepicikan. Saudara, karena kesalahan Daud dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-24, di mana dikatakan bahwa iblis, saudara, menggoda dia dan dia menghitung jumlah atau kekuatan umat Israel. Kalau mau dipikir ini cuma sensus. Tapi karena ada tujuan lain dari Daud, yaitu ingin bangsa pilihan. Dan ternyata ini tidak berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya bawahannya sudah ingatkan supaya tidak boleh. Tapi karena dia raja, harus tunduk. Sehingga dia perintahkan untuk menghitung akan umat Israel pada waktu itu. Dan sekali lagi, ini merupakan satu Pergilah engkau, katakanlah kepada Daud, demikianlah firman Tuhan, 3 perkara ini kuhadapkan kepadamu. 3 perkara Tuhan perhadapkan kepada Daud yang telah melakukan kesalahan di pemandangan Tuhan. Pilihlah olehmu akan salah satunya. Pilihlah olehmu akan salah satunya. Supaya aku melakukan dia kepadamu. Ya. Suami terhadap istri, terhadap kaum keluarga. Adakah di antara Bapak Ibu saya dan saudara, baik yang ada di tempat ini, di rumah masing-masing merasa lelah dengan persoalan yang bertubi-tubi datang di dalam kehidupan kita? Sekali lagi tawaran Tuhan, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan bertanggung. Yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita perlu belajar kepada Tuhan. Matius 11, 28, 29. 28. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan yang menanggung berat. Dan yang menanggung berat. Aku ini akan memberi sentosa kepadamu. Aku akan memberi sentosa kepadamu. Tanggunglah aku dan belajarlah kepadaku. Tanggunglah aku dan belajarlah kepadaku. Karena aku lembut dan rendah hati. Aku lembut dan rendah hati. Maka kamu akan mendapat sentosa bagi jiwamu. Kamu akan mendapat sentosa bagi jiwamu. Tawaran Tuhan kadang-kala kita abaikan. Kita mau dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita untuk menghadapi persoalan demi persoalan yang kadangkala menindih kehidupan kita. Tapi sekali lagi Tuhan tawarkan, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan berikan sentosa. Apalagi menghadapi situasi dunia saat ini, diperhadapkan dengan kepicikan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang ya mau tidak mau harus kena putus hubungan kerja, PHK. Tapi sekali lagi di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Banyak cara Tuhan untuk menolong kehidupan kita manakala kita di dalam kepicikan. Pengalaman pemazmur, dia katakan dalam Mazmur 119 ayat 143, dalam kepicikan adalah kesukaan akan segala hukum-Mu. Jadi di dalam kepicikan kita, biarlah ada kesukaan di dalam kehidupan kita untuk firman Tuhan. 119 ayat 143.
pada masa aku dalam hal kepicikan, pada masa aku dalam hal kepicikan, dan ketakutan, dalam kepicikan dan dalam ketakutan, maka adalah kesukaanku akan segala hukum. adalah kesukaanku akan hukummu. Di dalam kepicikan pemazmur, di dalam ketakutannya adalah kesukaan akan hal hukummu. Saudara, seperti pengakuan dari Ayub. Ayub pasal 6 ayat yang ke-10, kalau tidak salah situ kita perhatikan bagaimana. 6 ayat 10. Hanya penghiburan ini jua yang tinggal padaku. Penghiburan ini jua yang tinggal padaku. Dan ia itu menjadi kesukaanku dalam kesukaran ini. Kesukaan di dalam kesukaran. Jikalau tiada ia sayang akan daku, Jikalau ia tidak sayang akan daku, maka tiada pernah aku mungkir hukumnya. tiada pernah aku menyangkal akan hukummu. Mungkir artinya menyangkal. Kalau mangkir tidak hadir. Ayub tidak menyangkal akan firman yang terbit dari mulutnya. Ini yang perlu juga ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kita ada kesukaan akan hukum Tuhan. Bukti, Bapak Ibu Saudara, ada kesukaan di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu boleh datang, boleh bergabung lewat ibadah kita pada saat ini. Jadi inilah pengalaman dari pemazmur menghadapi situasi dunia saat ini. Sekali lagi, biarlah kita senantiasa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Dalam kepicikan pemazmur, Tuhan pelihara dia. Mazmur 32 ayat yang ke-7. 32 ayat 7. 32 ayat yang ke-7. Bahwa engkaulah perlindungan bagiku. Engkaulah perlindungan bagiku. Dan engkau memeliharakan aku dari Engkau memeliharakan aku dari kepicikan. maka engkau mengelilingi aku dengan nyanyian kelepasan yang ramai-ramai. Mengelilingi aku dengan nyanyian kelepasan, nyanyian kebebasan, pujian kebebasan kita alami dan rasakan. Karena Tuhan melepaskan kita dari kepicikan. Ini janji Tuhan. Saudara, mari kita mau datang selalu kepada Tuhan. Kita mau utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang lebih tahu kita membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian. Tapi yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita sekali lagi, kalau kita mengutamakan Dia, kita cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Sekalian yang kita memakan, minum, pakai, Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 31, 32, 33. Matius 6 ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir mengatakan. Jangan kamu khawatir mengatakan. Apakah yang hendak kami makan? Apakah yang hendak kami Hendak kami pakai? Apakah yang hendak kami minum? Atau apakah yang hendak kami pakai? Apakah yang hendak kami pakai? Karena semuanya ini dituntut oleh orang kafir. Semua ini dituntut oleh orang kafir. Padahal Bapamu yang di surga terlebih mengetahui. Bapa di sorga terlebih tahu. Segala perkara itu perlu bagi kamu. Semua itu kita butuhkan, kita perlukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta Carilah dahulu kerajaan Allah serta Mazmur 37 ayat 39. Mazmur 37 Ayat 39. ayat 39. Bahwa selamat orang benar itu daripada Tuhan. Selamat orang benar itu daripada Tuhan. Dan ialah perlindungan mereka itu pada Ialah masa kepicikan. perlindungan mereka itu pada masa kepicikan. Jadi bahwa selamat orang yang benar itu dari Tuhan. Tinggalkan orang yang mencari Engkau. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Berarti Tuhan menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai, sebagaimana ungkapan Tuhan kepada Yusak sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa Israel dari Musa. Tuhan berkata, sebagaimana aku menyertai Musa, aku juga menyertai engkau. Yusak 1 ayatnya yang kelima. Seorang pun tidak akan tahan berdiri di hadapanmu pada segala hari umur hidupmu. Sebab dahulu adalah
Seperti dahulu adalah aku serta dengan Musa. Seperti dahulu adalah aku beserta dengan Musa. Begitu aku akan menyertai engkau. Begitu aku akan menyertai engkau. Tiada aku akan membiarkan engkau. Tiada aku membiarkan engkau. Dan tiada aku meninggalkan engkau. Tiada aku meninggalkan engkau. Jadi kita perhatikan bagaimana Tuhan memelihara Musa. Begitu juga Tuhan akan memelihara Yusak, kata Tuhan. Dan demikian juga Tuhan memelihara Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tuhan menyertai kita sebagaimana komando Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-28. Kita sebagai murid Tuhan, dan itu Tuhan katakan kepada murid-muridnya, ketahuilah olehmu, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan Allah. Tidak perlu kita takut Bapak Ibu Saudara. Matius 28 ayat 18, 19, 20. 18. Maka Yesus menghampiri mereka itu, lalu bertutur kepada mereka itu sabdanya, bahwa segala kuasa dikaruniakan kepadaku, baik di surga, baik di atas bumi ini. Sebab itu pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, serta membaptiskan dia dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajar dia menurut segala sesuatu yang aku pesan kepadamu. Maka ketahuilah olehmu, aku ini beserta dengan kamu senantiasa. Aku ini beserta dengan kamu senantiasa. Hingga kepada kesudahan alam. Sampai pada kesudahan alam. Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Melainkan Tuhan tetap memelihara kita. Asalkan kita berharap kepada Tuhan. Masih pengakuan dari pemazmur. Pasal 16 ayat 1. Bagaimana dia minta, peliharakanlah aku, karena aku harap kepada Tuhan. Mazmur 16 ayat 1. Yang pertama, peliharakanlah aku ya Allah. Peliharakanlah aku ya Allah. Dan aku harap akan Engkau. Karena aku harap akan Engkau. Jikalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara akan kehidupan kita. Dan orang yang berharap kepada Tuhan akan dikelilingi dengan kemurahan. Setiap saat kita rasakan kemurahan Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana ada, ini adalah kemurahan Tuhan. Mazmur 32 ayatnya yang ke-10. Yang ke-10. Maka adalah banyak sengsara pada orang fasik. Banyak sengsara pada orang fasik, orang yang meninggalkan Tuhan. Tetapi orang yang harap pada Tuhan itu, akan dikelilingi dengan kemurahan. Dikelilingi dengan kemurahan. Di setiap kehidupan kita ada kemurahan Tuhan. Saudara, kita rasakan akan kemurahan Tuhan yang Dia nyatakan. Sehingga kita sebenarnya dalam keadaan kepicikan. Tapi kemurahan Tuhan juga yang berlaku. Sebab itu, jangan. Kalau kita juga ada sebagaimana ada, kita sampai kepada tobat ini karena kemurahan Tuhan. Kita ada di sini karena kemurahan Tuhan. Kita ada di dalam panggilan Tuhan karena kemurahan Tuhan. Sebab itu jangan kita anggap sepi akan kemurahan Tuhan. Jangan kita hinakan akan kemurahan Tuhan. Roma 2 ayatnya yang keempat. 2 ayat yang keempat. Atau engkau hinakankah kemurahannya atau engkau hinakankah kemurahannya yang limpah. Dan sabar dan panjang hatinya. Sabar dan panjang hatinya. Dengan tiada mengetahui. Bahwa kemurahan Allah itu menarik engkau kepada hal bertobat. Kemurahan Allah menarik engkau kepada hal bertobat. Dan apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh orang yang berharap kepada Tuhan, kebahagiaan. Kita tidak akan mengalami kekecewaan, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana ungkapan pemazmur, Mazmur 40 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Jadi kebahagiaan yang akan kita alami, Bapak Ibu Saudara. Kebahagiaan artinya rasa senang di dalam kehidupan kita, meskipun menghadapi kepicikan yang ada. Coba Mazmur 40 5. Berbahagialah orang yang menaruh harapnya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Dan yang tiada berpaling
berpaling kepada orang congkak, Jangan tidak berpaling kepada orang sombong atau orang congkak, atau yang menyimpang kepada dusta. yang menyimpang kepada dusta. Berbahagialah kalau kita menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan yang saya sampaikan, penuh dengan keterbatasan. Tapi Tuhan yang punya firman menyempurnakan itu di dalam setiap pendengaran kita. Kita sempurna.